Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa semester 1 Fakultas Teknik Sipil yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan video pembelajaran terkait materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau AIK 1 ya. Karena kita semester 1, maka Pak akan menyampaikan video pembelajaran. Dan ini tujuannya adalah untuk menambah khazanah pemahaman atau wawasan keislaman dalam rangka mempelajari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1. Baik, adik-adik sekalian, pada video kali ini merupakan pertemuan pertama ya, atau materi pertama yang akan Bapak sampaikan kepada adik-adik sekalian dengan materi yang berjudul dasar-dasar agama Islam. Maka pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang materi tersebut, dan untuk mengambil keberkahan kita, mari kita bersama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan menjelaskan tentang dasar-dasar agama, yang mana pada pertemuan kali ini ada beberapa sub-sub bahasan yang akan Bapak sampaikan. Di antaranya adalah tentang pengertian agama, kemudian macam-macam agama, kemudian ciri khusus daripada agama, salah satunya agama kita, yaitu agama Islam, dan mengapa manusia membutuhkan agama, serta bagaimana peranan agama Islam di dalam kehidupan manusia, dan sub terakhir akan Pak jelaskan tentang garis-garis besar daripada ajaran agama Islam. Baik adik sekalian, mengenai pengertian agama. Agama itu diartikan sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nabi-nabinya. Baik itu berupa perintah-perintah, kemudian larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Nah, agama kita, yakni agama Islam, itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir ya, yang patut kita yakini ya, penutup para Nabi, jelaskan dalam Al-Quran. Jadi tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad. Jadi agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yakni adalah semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Artinya hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis yang palsu ya. Di dalamnya adalah berupa perintah-perintah, kemudian ada larangan-larangan, dan juga ada petunjuk ya untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu ya, agama Islam ini dapat diartikan adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu membawa agama yang bernama agama Islam, di mana dalam agama ini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berupa perintah-perintah Allah. Jadi Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta makhluk ya, kemudian memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa yang bersumber dari Allah, yakni berupa perintah-perintah, artinya hal-hal yang harus dilaksanakan. Begitu juga di dalamnya agama Islam bahwa Nabi Muhammad menggambarkan kepada kita sebagai umatnya ya. Jadi kalau agama Islam, umatnya bernama umat Muslim ya, atau orang Islam, orang Muslim. Selain perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau harus kita kerjakan, juga ada di dalamnya adalah larangan-larangan yang harus kita hindari. Jadi di dalam agama Islam itu ada aturan-aturan yang senantiasa sebagai pemeluknya kita ini umat Islam harus
melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita atau menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, tujuannya apa kita bisa melaksanakan perintah dan melaksanakan atau menjauhi larangan-larangan Allah? Tujuannya adalah sebagai petunjuk hidup manusia di dunia ini. Ya. Dan semua perintah-perintah dan larangan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam As-Sunnah, ya, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk kebaikan kita sebagai umat manusia atau terkhusus bagi kita orang Islam. Maka aturan-aturan yang ada dalam agama Islam itu tujuannya adalah kebaikan kita. Ya. Betapa tidak, ya, dalam aturan agama Islam itu banyak hal-hal yang memang menjadi hal-hal baik itu kita kerjakan. Ya, berbuat baik kepada sesama, terutama kepada Allah, ya, melaksanakan perintah-perintah wajib, ya. Jadi kalau aturan agama Islam itu, ya, maka ada rukun-rukun atau hal-hal yang harus dilaksanakan bagi kita sebagai peluk agama Islam. Paling tidak ada 5 rukun. Maka 5 inilah yang menjadi dasar bagaimana kita melaksanakan atau berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah dalam agama kita. Apa yang pertama yang ada dalam rukun Islam itu atau hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai umat Islam atau pengikut atau penganut daripada agama Islam ini, sholat atau syahadat. Yang pernah bersyahadat. Jadi orang Islam itu, ya, kalau memang dia bukan bersumber daripada keturunan Islam, ya, kalau kita ini kan hasil daripada keturunan Islam, ya, orang tua kita, nenek kita, bahkan ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau bagi mereka yang memang belum menganut agama Islam atau belum beragama Islam sebelumnya, maka dia harus bersyahadat. Syahadat ini adik-adik artinya kesaksian, bersaksi, ya, menyatakan bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi atau menyaksikan atau menyatakan, ya, bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Karena Nabi Muhammad membawa agama Islam, maka kita taat apa yang menjadi aturan Islam. Ya. Maka orang Islam itu, ya, pertama bersyahadat. Bagi mereka yang bukan Muslim, memang berasal dari keyakinan yang bukan Muslim, maka dia harus bersyahadat untuk menjadi orang Islam atau masuk dalam agama Islam. Nah, kita bagaimana? Apakah kita juga bersyahadat? Iya, kita bersyahadat. Ya. Terbukti kita bersyahadat dalam 5 waktu sholat kita, ya. Mulai daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, kita selalu bersyahadat. Bahkan 2 kali, ya. Kalau ada sholat yang 4 rakaat itu, ya. Kapan kita bersyahadat? Ketika kita melaksanakan rukun sholat ini, ketika kita bertahiyat, ya. At-tahiyatu lillah wa sholawatu thayyibat, terus nanti di tengah-tengah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tujuannya apa kita senantiasa bersyawal, anak-anak sekalian? Tujuannya adalah untuk memperbarui kesaksian kita, keyakinan kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, ketika seorang sudah menjadi Muslim, maka ia melaksanakan sholat, perintah kedua, ya, atau rukun Islam kedua, yang tidak boleh tinggalkan, sholat. Ya. Sholat di sini sholat yang bagaimana? Sholatnya fardu. Sholat yang sudah disyariatkan oleh agama kita, yakni sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, ya, dan isya. Maka orang Islam, ya, mutlak, ya, tidak boleh meninggalkan, ya, sholat. Dan ini bagian daripada petunjuk agama Islam, ya, berupa perintah-perintah yang harus kita laksanakan. Maka kalau ada orang Islam yang tidak sholat atau tidak melaksanakan sholat, maka, ya, status keislamannya itu akan rusak, ya, dikarenakan tidak melaksanakan perintah-perintah agama Islam seperti itu. Yang ketiga, bagaimana yang harus dilaksanakan oleh umat Islam itu, atau orang Islam atau orang Muslim itu, laksanakan puasa. Puasa di sini adalah puasa wajib 1 tahun sekali, ya, yang mana Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, ya, untuk melaksanakan puasa yang bernama puasa Ramadan 30 hari, bahkan bisa kurang 29 hari, tergantung bulan atau tahun yang mengiringinya, ya. Artinya taruhlah kita ambil 30 hari. Maka wajib bagi orang Islam atau orang Muslim untuk melaksanakan puasa itu. Maka kalau ada orang Muslim yang mengaku Muslim, mengaku Islam tapi tidak berpuasa atau tidak berpuasa, maka saya katakan lagi akan rusak keislamannya. Karena mengapa? Karena tidak taat aturan apa yang diaturkan atau apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membayar zakat. Maka zakat pun wajib bagi kita seorang Islam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk jiwa sosial. Dengan berzakat kita berbagi kelebihan
dalam diri kita dalam bentuk nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita berbagi kepada mereka yang fakir, ya, yang kekurangan, yang miskin, tidak ada harta. Ya. Maka dalam zakat pun terbagi ya golongan-golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak hanya fakir miskin, ya. Ada 8 asnaf itu pembagiannya. Nanti akan kita jelaskan pada berikutnya. Terakhir adalah orang Islam itu adalah melaksanakan haji. Nah, haji di sini adik-adik sekalian, ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, ya, menguras tenaga, menguras harta, menguras keyakinan. Karena haji ini bukan seperti ibadah sholat saja, ya, ibadah yang gerak sebentar itu tidak. Jadi haji ini adalah bentuk rangkaian ibadah yang menjadi kewajiban bagi mereka yang mampu secara finansial, keuangan, mampu secara tenaga, fisik, dan mampu juga secara ilmu dalam melaksanakan ibadah haji. Maka haji pun ya walaupun wajib itu ada syaratnya bagi mereka yang mampu, ya. Maka mampu ini harus mutlak, ya, mampu fisik, mampu keuangan, kemudian mampu yang lainnya gitu ya. Banyak orang kaya, ya, orang muslim yang kaya tapi belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena dia belum mampu secara yakinan. Harta mampu belum tentu dia mampu fisik, mungkin sakit. Begitu juga mungkin dia tidak punya keyakinan, keilmuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia termasuk tidak mampu. Maka adik sekalian, terkait dengan agama Islam, jadi agama Islam ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalamnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita selaku umat Islam atau orang yang melakukan Islam untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah. Yang mana perintah-perintah dan larangan telah Allah jelaskan atau telah Allah gariskan dalam Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad menjelaskan di dalam hadis bagaimana pelaksanaan perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah. Maka kewajiban orang Islam itu adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, apa yang terjadi adik sekalian? Kita akan mendapatkan petunjuk hidup. Ya, petunjuk hidup. Allah berikan gambaran hidup yang baik. Allah berikan tujuan yang baik dalam mengarungi kehidupan ini. Maka orang yang senantiasa taat kepada Allah, ya, yakin kepada Allah, begitu juga pada Rasulullah, ya, tidak takut akan hidup ini. Ya, karena ia yakin orang siapa yang taat kepada Allah, mengimani Allah, begitu juga Rasul, ya, hidupnya akan Allah berkahi, akan Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, ya, terkait dengan agama kita, agama Islam ini adalah agama yang memang Allah perintahkan kepada umat manusia. Sebagaimana Allah perintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya. Sebelum Nabi Muhammad, ya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Allah memerintahkan kepada para nabi-nabi, ya, untuk melaksanakan untuk menyampaikan kepada kaum-kaum nabi tersebut, ya. Tujuannya adalah taat kepada Allah. Taat ini kalau saya atau kalau Bapak ambil kesimpulan, taat melaksanakan perintah, taat menjauhi larangan. Sebagaimana yang telah digariskan dalam aturan-aturan agama kita. Baik adik-adik sekalian, lantas, ya, tidak hanya selain agama Islam yang ada di muka bumi ini, tapi juga banyak agama lain. Ya. Lantas bagaimana, ya, kapasitas agama-agama yang ada di dunia ini, dan bagaimana terciptanya agama tersebut. Maka adik sekalian, secara garis besarnya, ya, agama itu terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah agama samawi namanya. Apa itu agama samawi? Agama samawi adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasulnya, para nabi-nabinya, sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana agama samawi ini, ya, disebut dengan agama Islam. Jadi agama samawi itu agama yang bersumber dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada para nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan berupa larang-larangan. Tujuannya adalah untuk taat kepada Allah. Di mana perintah dan larangan ini telah Allah perintahkan kepada nabi-nabinya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Maka agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan nabi-nabinya disebut dengan agama samawi, yakni agama yang sedang kita alami, yang bernama agama Islam, ya. Jadi agama Islam ini sumbernya dari Allah langsung, ya.
Allah langsung, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi, para rasul-rasulnya, ya, kemudian disampaikan kepada umat sejak dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sampai saat ini, ya. Tujuannya apa? Sekali lagi adik sekalian, sebagai petunjuk hidup bagi kita sebagai umat atau sebagai kita sebagai manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada agama yang disebut dengan agama ardi. Agama ardi ini adalah agama yang berasal dari bumi, ya, buah karya daripada manusia. Artinya selain agama Islam. Nah, kalau selain agama Islam kan banyak kan, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, semua itu adalah dinamakan dengan agama ardi. Apa itu agama ardi? Agama yang bersumber dari bumi, ardun. Ardun itu artinya bumi. Jadi bersumber dari bumi, artinya ya ketika sudah di bumi, siapa yang menciptakan agama itu? Ya manusia. Ya. Di bumi ini kan manusia yang menguasai bumi ini. Maka agama ardi adalah agama yang diciptakan manusia, tidak kekal. Ya, tidak kekal. Pasti berubah-ubah bentuk perintahnya. Oleh karena itu, agama yang paling benar menurut keyakinan kita sebagai hamba Allah, yakni agama Islam, ya, agama yang langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa itu adik sekalian ciri-ciri khusus daripada agama kita ini? Yakni agama Islam. Yang pertama, agama kita ini adalah agama Allah. Jadi agama kita ini adalah agama Allah. Langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah katakan, ya, dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin." Yang mana artinya sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab, jadi Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, ya, dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang di dalamnya berisi kebenaran. Maka sembahlah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan memurnikan dengan semurni-murninya ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 2, "Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin." Turunnya Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, ya. Dan apa yang di dalamnya adalah dari Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Harus kita yakini itu tidak ada keraguan. Karena apa? Karena itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah adalah yang menciptakan alam raya ini. Maka sebagai orang Islam, ya, kita harus tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwasanya Allah itu adalah Esa. Allah itu adalah Tuhan kita. Kenapa? Karena kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kita yakini, kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita yakin Allah itu adalah segala-galanya. Kita ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah. Jadi semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang Maha berkuasa. Maka orang Islam tidak ada lagi keraguan-raguan atas apa yang berkenaan dengan Allah. Begitu juga dengan perintah dan larangannya. Ketika kita sudah meyakini Allah, maka kita taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri agama Islam adalah mencangkup seluruh aspek kehidupan. Jadi agama kita itu memberikan gambaran kepada para pengikutnya atau para penganutnya bahwasanya Islam itu memberikan segala aspek, menyampaikan kebenaran dari segala aspek. Mulai dari penciptaan alam, Allah firmankan atau Allah jelaskan dalam Al-Quran. Mulai dari bagaimana penciptaan bumi, ya, Allah juga jelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah gambarkan tentang penciptaan manusia, ya, Allah gambarkan dalam Al-Quran. Kehidupan manusia mulai dari ruh gitu ya, kemudian dari tumbuh menjadi manusia, dewasa sampai tua pun, sampai mati pun Allah jelaskan dalam Al-Quran. Begitu juga aspek-aspek yang lain berkaitan dengan kehidupan duniawi, ya. Bagaimana kehidupan berdagang, bersosial dan sebagainya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Maka agama Islam adalah agama yang memberikan gambaran tentang apa yang ada di kehidupan ini. Aspeknya luas sampai Allah jelaskan atau dalam Al-Quran, ya, yang sebagaimana Allah jelaskan kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi, ya, sampai hari kiamat dan mungkin setelah kehidupan di dunia Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran adalah pedoman dalam melaksanakan aturan-aturan agama kita, agama Islam. Kemudian ciri agama Islam itu adalah berlaku untuk seluruh umat sampai akhir zaman. Jadi agama Islam itu bukan
batas Nabi Muhammad baik atau untuk orang Arab saja, tidak, sampai akhir zaman. Jadi agama ini luas, ya, mencakup seluruh keadaan sampai akhir zaman. Nah, bayangkan adik, bagaimana agama kita ini agama yang memberikan bentuk atau upaya tentang keyakinan sampai umat yang akhir zaman, ya, sampai kiamat, ya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain, ya agama lain kan hanya menyampaikan dengan sebatas kehidupan dunia saja. Setelah itu tidak ada bagaimana menggambarkan tentang akhir. Kenapa? Di dalam kitab agama-agama itu tidak ada tergambarkan, ya. Karena manusia yang membuatnya. Jadi batas manusia kan sebatas ya yang ada di bumi saja yang ketahui. Tapi kalau Al-Quran itu bersumber dari Allah, bersumber daripada pencipta alam raya. Kemudian Allah wahyukan kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya bagaimana keadaan agama ini sampai akhir hayatnya. Kemudian ciri selanjutnya adalah agama Islam sesuai dengan fitrah manusia, ya. Tidak memberatkan, ya, karena manusia itu sejatinya fitrahnya ada dua, ya, akal dan pikiran, ya. Jadi sesuai dengan akal pikiran manusia. Kemudian ciri agama Islam menjadi rahmat semesta alam, kemudian berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini. Kemudian agama Islam juga memberikan janji atau pahala atau balasan yang Allah gambarkan atau Allah janjikan dalam Al-Quran, ya. Jadi agama kita ini kalau kita melaksanakan kebaikan kita berpahala. Bahkan ada janji Allah itu surga yang menanti bagi kita yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oke, selanjutnya adalah kenapa bagaimana peranan agama Islam dalam kehidupan. Jadi keberadaan agama Islam ini ada di sekalian tujuannya lah untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan antara satu sama lainnya, ya. Sehingga keberadaan agama kita, agama Islam ini memang menjadi rahmat bagi semesta alam, ya. Kemudian selain daripada itu, Islam juga menyadarkan manusia agar mengenal dirinya. Setelah seseorang mengenal dirinya, siapa dirinya, maka ia akan mengenal Allah sebagai penciptanya. Dengan demikian, hukum-hukum Allah atau hukum-hukum Tuhan itu tidak terasa berat baginya, melainkan ia rela taat patuh mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya agama Islam, ya. Jadi agama dalam diri kita ini sebagai petunjuk hidup. Ya, siapa yang mengatur petunjuk hidup? Ya Allah, ya. Jadi hidup kita ini sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Tinggal bagaimana konsekuensi kita sebagai hamba Allah yang meyakini Allah, ya, walaupun dalam hati kita mampu melaksanakan apa yang perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita sudah dekat taat kepada Allah, jadi apa yang Allah perintahkan itu tidak terasa berat. Bahkan kita senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adik-adik sekalian, bagaimana garis-garis besar agama Islam ini? Jadi secara umum garis-garis besar agama Islam ini berkaitan atau mencangkup tentang akidah, ya. Jadi agama Islam itu menjelaskan tentang keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat, tentang kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar yang termaktub dalam rukun iman itu, ya. Jadi agama Islam ini garis besarnya tentang akidah. Kemudian tentang ibadah. Ibadah itu apa? Ya apa yang diperintahkan Allah. Jadi segala ibadah, ya itu cakupan daripada agama kita. Kemudian tentang akhlak dan juga tentang muamalah. Jadi akidah, akhlak, ibadah dan muamalah ini bagian yang menjadi garis besar di dalam agama kita, ya. Jadi luar biasa agama kita ini memberikan keyakinan, penjelasan kepada para pemeluknya untuk melaksanakan apa-apa yang ada dalam aturan agama kita, ini agama Islam, ya. Kemudian apa itu prinsip-prinsip agama kita? Ya, Bapak cepatkan saja, ya. Ya, kita mungkin batas 30 menit saja. Pertama, sebagai kehormatan manusia. Ya, agama Islam itu sebagai kehormatan manusia. Kemudian agama Islam itu sebagai bagian untuk kesatuan umat manusia. Kemudian agama Islam, ya, prinsip-prinsipnya adalah untuk bagaimana melaksanakan kerjasama umat manusia. Kemudian agama Islam juga prinsip-prinsipnya adalah ada rasa toleransi. Kemudian ada rasa kemerdekaan, ada rasa keadilan, dan juga memenuhi janji-janji, ya. Jadi apa yang Allah gambarkan, Allah janjikan dalam Al-Quran itu menjadi prinsip-prinsip dari pada agama kita. Kemudian sebagai kasih sayang dan mencegah daripada kerusakan. Inilah prinsip-prinsip agama kita. Jadi adik sekalian, sungguh luar biasa bagi kita yang sudah memeluk agama kita ini, ya.
Maka ketika kita seorang muslim telah memeluk agama kita, jangan kita sia-siakan keyakinan dalam diri kita ini. Ya. Kita tunjukkan bagaimana keberadaan kita sebagai seorang muslim. Apa? Ya? Kuncinya adalah dua. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi perintah Allah itu dan larangan Allah itu sudah bagian kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka kalau ada orang muslim, mengaku muslim masih tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan melaksanakan larang-larangan Allah, maka keimanan atau keberislaman itu akan rusak, lama-lama akan hilang. Dia tidak merasa sebagai orang Islam, dia menyamakan dirinya dengan ya pemeluk-pemeluk atau pemeluk agama lainnya. Tidak bisa membedakan. Padahal jelas yang membedakan antara umat Islam dan umat kafir itu paling tidak adalah melaksanakan sholat. Jadi rukun Islam yang 5 itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan begitu juga naik haji itu adalah ciri ya khusus daripada kita sebagai umat Islam. Nah, oleh karena itu adik sekalian, Bapak mengajak, mari senantiasa kita ya, memperbarui keyakinan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak 5 rukun Islam tadi ya, 4 lah ya. Kalau 5 mungkin kita belum mampu, tapi kalau Allah memberikan rezeki, insya Allah tidak bisa menolaknya ya. Jadi syahadat harus kita perbarui dalam sholat kita. Sholat kita harus dilaksanakan 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan kalau memang sudah waktunya ya. Karena 1 tahun sekali di bulan Ramadan kita berpuasa. Kemudian kita berzakat ya. Berzakat untuk menyucikan diri kita, menjadikan diri kita berjiwa sosial, dan terakhir melaksanakan naik haji bila mampu. Baik, adik sekalian, mungkin ini saja materi pembelajaran Al-Islam pertemuan pertama sebagai pengganti pertemuan Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan bermanfaat untuk kita semua, menjadi wawasan atau penambah wawasan keislaman adik-adik, bagaimana pengertian agama Islam yang kita anut. Oke. Untuk pertemuan ini ya Bapak kasih tugas ya. Jadi setiap video pembelajaran akhirnya ada evaluasi untuk adik-adik sekalian. Adik-adik ya, Bapak minta ya merangkum apa yang telah Bapak sampaikan pada video pembelajaran ini. Bapak minta ambil 10 poin ya. Ambil 10 poin apa-apa yang adik dapat daripada penyampaian Bapak pada pertemuan ini. 10 poin itu ya, itulah yang nantinya akan menjadi resume aktivitas adik-adik untuk melaksanakan atau untuk menjadi seorang muslim yang benar ya. Jadi dari apa yang Pak sampaikan ini, video ambil 10 poin ya, itu tugas untuk ini. Bagaimana tugasnya dikumpul atau tidak? Ya, untuk sementara tetap dikumpul ya, atau dipegang dulu, nanti di akhir pertemuan mendekati UAS semuanya resume rangkuman akan dikumpul jadi satu masing-masing per mahasiswa. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertanyaan silakan langsung nanti dikirim melalui WA ataupun ditulis di laman YouTube atau di bawahnya atau di komentar ya. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita pada pertemuan hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang kedua.